kita punya ditentukan pernyataan jika ia dapat mengerjakan soal ini, maka ia lulus. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, negasi dari pernyataan di atas adalah ia dapat mengerjakan soal ini tetapi tidak lulus ya. Untuk mengubah ke bentuk negasi, kita harus cari tahu dulu ya, cari tahu dulu rumus untuk ekuivalen. Ini kan bentuknya pernyataan logika matematik. Jika maka ya. Jika maka itu kan bentuknya seperti ini ya. Jika P maka Q gitu ya. Bentuknya ini. Ini implikasi. P-nya yang mana? P-nya itu yang ia dapat mengerjakan soal. Ini P-nya. Ia dapat mengerjakan soal ini dan Q-nya adalah ia lulus. Ya, ini P dan yang ini Q. Oke? Nah, untuk yang ini negasi dari pernyataan kita perlunya negasi. Nah, bentuk jika P maka Q, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kalau kita suruh nyari negasi, berarti negasi dari P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q ya. P-nya di sini apa? P-nya itu ia dapat mengerjakan soal. Negasi Q lawan dari ia lulus apa? Tidak lulus. Berarti kalau pernyataannya bentuknya kayak gini, berarti ia dapat mengerjakan soal dan ia tidak lulus. Nah, tetapi itu adalah kata penghubung lain selain kata dan ya. Jadi ia dapat mengerjakan soal ini dan tidak lulus. Jadi pernyataan 1 benar ya. Oke, kita periksa satu-satu pernyataannya ya. Yang kedua, inverse dari pernyataan di atas adalah jika ia tidak dapat mengerjakan soal ini, maka ia tidak lulus. Nah, bentuk inverse dari bentuk jika P maka Q, inverse-nya itu adalah negasi P maka negasi Q. Berarti negasi atau lawan dari ia dapat mengerjakan soal berarti ia tidak dapat mengerjakan soal. Negasi dari Q berarti ia tidak lulus. Berarti pernyataannya, jika ia tidak dapat mengerjakan soal, maka ia tidak lulus. Sama? Sama. Berarti pernyataan 2 benar juga ya. Oke, pernyataan 2 benar juga. Baik, berikutnya untuk yang ketiga. Converse. Nah, untuk converse, rumusnya itu adalah jika Q, maka P. Jadi dibalik. Q-nya di sini adalah ia lulus. P-nya ia dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataannya jika ia lulus, maka ia dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataan yang ketiga pun benar juga ya. Oke, ini benar juga. Berikutnya yang keempat, kontraposisi. Nah, rumus untuk kontraposisi adalah dari sini ya. Jika P maka Q, maka rumusnya itu adalah negasi Q maka negasi P. Di sini negasi Q-nya lawan dari ia lulus, ia tidak lulus. Lawan dari ia dapat mengerjakan soal, maka ia tidak dapat mengerjakan soal, gitu ya. Berarti jika ia tidak lulus, maka ia tidak dapat mengerjakan soal. Di sini jika ia tidak lulus, maka ia dapat mengerjakan soal. Bukan ya, harusnya ada kata tidak di sini. Harusnya jika ia tidak lulus, maka ia tidak dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataan yang keempat ini salah ya. Oke, ini rumusnya masing-masing ya, harus dihafalkan ya. Ini rumus-rumusnya untuk ini kontraposisi, ini converse, yang ini inverse, dan ini ekuivalen untuk yang apa namanya itu implikasi, dan ini bawahnya negasi ya. Oke, jelas. Sebenarnya sih kalau misalkan mau langsung pengerjaan juga boleh ya. Jadi kita ngerjain dulu yang satu benar, terus periksa yang 4 salah. Oke, kemungkinannya berarti cuma A atau B ya. Kemungkinannya itu. Kemudian periksa yang kedua. Kalau yang kedua benar berarti yang A jawabannya. Jadi nggak harus satu-satu kayak gini semua diperiksa. Ini diperiksa satu-satu untuk menunjukkan cara mengerjakannya gimana. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor berikutnya.